Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan penuh kesyukuran, penuh limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dek, sini dek. Nah, pagi ini ya kami mendapat berita duka, ada teman yang meninggal. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan merahmatinya. Kemudian tadi malam juga mendapat berita bahwa Atu Aisyah masuk rumah sakit. Sesaknya kambuh ya, kami sudah tua. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan segala urusan kami atau kami. Nah, ayah bunda sekalian, sebenarnya saya ingin menyampaikan, kami sering membacakan buku sabar ya, kemudian buku syukur ya, buku sabar, syukur seperti Rasulullah SAW. Karena sabar dan syukur yang terbaik itu memang yang seperti dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliaulah sosok yang luar biasa ya, ujian di dalam kehidupannya, yatim piatu sejak kecil, kemudian hidup dengan tidak mewah ya, dengan seadanya ketika dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian harus bekerja ya sejak dari kecil, mengembala kambing, kemudian ikut berdagang sejak usia 12-an ya sama pamannya juga. Inilah yang menempa dirinya, sabar, gigih, syukur ya. Ini sebenarnya cara Allah Subhanahu wa taala menempa sosok Nabi akhir zaman ini. Syukur juga ya, bagaimana ketika ditegur oleh Bunda Aisyah, kenapa mesti sholat sampai bengkak-bengkak kaki ya wahai baginda Rasul gitu ya, di Habibi. Jawaban Rasulullah sangat sederhana dan sangat mendalam. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Dan banyak sekali kisah-kisah tentang ketabahan Rasul ya, bagaimana perjuangan dakwah, penolakan kaum Quraisy, kemudian saat ia di Thaif ya, pelemparan batu oleh masyarakat di sana, dan sangat banyak. Makanya kita harus selalu membacakan sirah nabawiyah ini kepada anak-anak kita dan diri kita sendiri sebenarnya yang sangat perlu, sangat kurang. Itu yang kami rasakan, mengajari anak sesungguhnya sedang menempa diri sendiri. Nah, ketika dibacakan buku ya, kita bacakan nyaring, kita buat metode kisah ya, sehingga anak cinta buku, mendengar ya, kemudian tertanam di dalamnya sosok-sosok yang kita ceritakan. Nah, ini baru transfer ilmu ya, transfer pengetahuan, wawasan. Anak baru tahu, tapi anak belum paham. Anak baru paham ketika dia mengalaminya sendiri. Ketika kejadian itu menimpa kita, bagaimanakah respon kita? Pertama kali, anak juga belajar dari respon kita, bagaimana kita menanggapinya. Kemudian kita dialogkan kepada anak ya, ketika keadaan itu dirasakan, ini luar biasa ya, pengajaran yang tidak ada bandingannya. Seperti hari ini atuknya sakit gitu ya, kita dialogkan, sakit, sesuatu yang tidak enak, tapi Allah punya maksud di sana. Ketika kejadian ini terjadi, kami akan dialogkan tentang hadis yang mengatakan bahwa inilah dua nikmat yang manusia banyak tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu senggang. Kemudian kami akan berdialog juga tentang ayat Allah ya di dalam Al-Quran, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi atuk sakit ini kesempatan ayah atau kesempatan abi dan uminya untuk berbuat baik, menjaga kedua orang tua. Tinggal mengingatkan anak tentang kisah-kisah yang pernah kita ceritakan, kita dialogkan dengan tenang sembari kita tunjukkan teladan nyata dalam bersikap. Selamat menemani mendidik Ananda dengan situasi apapun. Assalamualaikum.